Assalamualaikum semua. Kembali dalam forum diskusi sektor keuangan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan tema Market Update, kondisi sektor keuangan terkini dan proyeksi untuk tahun 2021. Masih bersama saya Alin Wiratmaja dan seperti yang telah saya janjikan tadi, kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan pidato kunci dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat siang Ibu Sri Mulyani. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu secerah pasar keuangan Indonesia ya Bu dan juga ekonomi Indonesia? Alhamdulillah kita ada beberapa berita positif tadi yang disampaikan, penemuan atau efektivitas dari salah satu vaksin Pfizer menimbulkan bahwa instrumen APBN merupakan salah satu instrumen yang sangat-sangat penting dan menentukan dalam menghadapi COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Namun Indonesia sama dengan semua negara melakukan apa yang disebut counter cyclical dari kebijakan fiskalnya. Dan ini menyebabkan defisit APBN meningkat. Indonesia juga mengalami kenaikan dari defisit tahun lalu 2,3, sekarang diperkirakan akan mencapai 6,3 dan tahun depan menurut Undang-Undang APBN kita ada di 5,5. Seluruh negara dunia mengalami defisit bahkan hingga double digit fiscal deficit. Negara-negara maju semuanya di atas 10%, kecuali Jerman, dan tahun depan juga masih memiliki defisit APBN yang signifikan. Ini yang menggambarkan bahwa dalam situasi COVID yang dampaknya luar biasa di bidang ekonomi dan keuangan, seluruh instrumen kebijakan dilakukan atau digunakan. Dan itu berarti instrumen fiskal, moneter, dan kebijakan keuangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wimbo seperti POJK nomor 11. Dalam situasi yang extraordinary, maka respons kebijakannya juga akan extraordinary. Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 yang berisi sebuah paket dari sisi respons kebijakan keuangan negara dan juga antisipasi terhadap dampak ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Perpu nomor 1 ini tentu merupakan suatu langkah extraordinary yang tujuannya merupakan kemampuan untuk bisa merespons dari dampak sosial ekonomi keuangannya, seiring dengan kemampuan untuk mengelola dari penyebaran COVID yang kemudian bisa menciptakan reopening maupun kemudian recovery. Perpu nomor 1 memandatkan bahwa APBN yang tadinya didesain 1,76% defisit bisa ditingkatkan defisitnya di atas 3%. Ini disebabkan karena penerimaan negara mengalami tekanan yang sangat besar, di mana hampir sektor usaha, dunia usaha semuanya mengalami tekanan, sehingga penerimaan perpajakan maupun bukan pajak semua mengalami tekanan, termasuk harga komoditas. Namun di sisi lain kebutuhan belanja meningkat. Bahkan tahun ini secara extraordinary APBN mengalami perubahan postur sampai 2 kali. Pertama dilakukan dengan Perpres 54 di mana defisitnya hanya sekitar 5,07, kemudian kita revisi lagi menjadi Perpres 72 di mana defisit meningkat menjadi 6,34 dan nilai defisitnya mencapai di atas 1.000 triliun yaitu 1.039 triliun dengan kebutuhan pembiayaan mencapai 1.645. Suatu tugas yang luar biasa berat pada saat pasar keuangan global kadang-kadang mengalami volatilitas dan gejolak yang tidak ramah. Perpres 72 juga memandatkan penanganan COVID hingga mencapai 695 dan untuk pemulihan ekonomi 695 triliun, baik untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, baik untuk membangun kembali sektor-sektor maupun pemerintah daerah, mendukung pemerintah daerah, maupun dukungan terhadap UMKM, korporasi, dan insentif usaha lainnya. Beberapa dari kemajuan pelaksanaan pemulihan ekonomi ini adalah
dari perlindungan sosial yang begitu sangat maju dan besar, sudah 70% terserap, dan ini lebih karena masalah penjadwalan sampai akhir tahun kemungkinan semuanya akan bisa tergunakan. Untuk UMKM juga menunjukkan suatu langkah dan progres yang bagus, 80%, serta untuk berbagai sektoral Pemda juga menunjukkan adanya kemajuan. Untuk insentif usaha terutama di bidang perpajakan kita terus meningkatkan sekaligus juga mengantisipasi terjadinya penerimaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena berbagai insentif perpajakan yang kita berikan maupun juga kondisi dunia usaha yang memang sangat tertekan. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran, perpajakan, dan pengeluaran publik. Anggaran. Anggaran ialah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom yang dikenal sebagai yang pertama anggaran, yang kedua anggaran seimbang siklikal, dan yang ketiga adalah anggaran kompensasi yang dikelola sepenuhnya. Dalam anggaran, pemerintah telah berupaya mengatasi inflasi melalui Kementerian Keuangan dan mengatur pengeluaran pemerintah dengan cara mengurangi pengeluaran negara yang menyebabkan permintaan barang dan jasa akan berkurang. Pemerintah juga mengadakan pinjaman kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah dan bank sentral telah berupaya mengatasi deflasi dengan mengurangi suku bunga pinjaman perusahaan, sehingga pemilik usaha bisa sedikit bernapas lega karena tidak terbebani pengeluaran yang terlalu banyak. Pemerintah juga menaikkan nilai upah masyarakat. Hal ini membuat masyarakat akan semakin bersemangat melakukan aktivitas jual beli mereka. Perpajakan. Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Dalam perpajakan, pemerintah telah berupaya mengatasi inflasi dengan menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat turun. Sebaliknya dengan deflasi, pemerintah dan bank sentral berupaya mengurangi nilai pajak yang dikenakan dengan harapan uang yang digunakan untuk membayar pajak itu bisa diputar lagi oleh perusahaan sehingga bisa menguatkan kegiatan jual beli yang ada. Ekonom seperti Hansen dan Musgrave dengan mata mereka pada peningkatan investasi swasta telah menekankan pada pengurangan pajak penghasilan perusahaan dan pribadi untuk mengatasi kecenderungan kontraksi dalam perekonomian. Pengeluaran publik dalam inflasi. Selama periode inflasi, alasan dasar tekanan inflasi adalah pengeluaran agregat yang berlebihan. Dalam keadaan seperti ini, kebijakan belanja publik harus bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, beberapa skema harus ditinggalkan dan yang lain ditunda. Pengeluaran publik dalam deflasi. Pada periode ini, kekurangan permintaan adalah hasil dari konsumsi swasta yang lamban dan pengeluaran investasi. Efek dari pengadaan dan percepatan pengeluaran publik akan menetralisir efek menekan pengeluaran pribadi yang lebih rendah dan merangsang jalur pemulihan. It's going down for real.